Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Om. Selamat malam saya ucapkan pada ibu-ibu dan bapak-bapak dan sambil menunggu teman-teman kalian bergabung ya. Karena ini adalah long weekend, saya kira banyak mungkin yang sudah pergi keluar kota. Kemudian juga banyak mungkin yang terjebak macet di jalan. Kayak saya lihat di sini baru sekitar 13 orang yang bergabung. Tapi mari kita mulai saja. Dan kita ingin sampaikan eh, agenda rapat malam ini sebagai berikut. Jadi kan saya share screen. Pak Angelo, kedengaran suara saya ya? Kedengeran yang Baik, agenda pada hari ini adalah sebagai berikut. Ya. Pertama, weekly market review yang akan saya sampaikan mungkin tidak lebih dari 5 menit ya. Yang saya dasarkan kepada output dari Elliott Wave dan Ichimoku Trader. Kemudian dilanjutkan seperti biasa oleh presentasi Pak Angelo, yaitu output-output mengenai AMTA. Setelah itu akan dilanjutkan oleh presentasi Bapak Chris Aprilioni, ya, salah satu direksi jasa utama sekuritas. Ya. Untuk diketahui khususnya mengapa kita eh, mengundang juga sekuritas-sekuritas yang ada ya. Karena saya yakin bahwa dari kira-kira sekitar 300 anggota kita yang di WhatsApp, itu sekuritasnya lain-lain. Ya. Dan mungkin juga mereka memiliki menu yang bermacam-macam, meskipun pada dasarnya misalnya hampir sama. Akan tetapi mungkin cara cara menggunakannya satu sama lain agak eh, berbeda. Istilahnya serupa tapi tidak sama ya. Saya sendiri contohnya menggunakan 4 sekuritas yang masing-masing tampilan daripada online trading sistemnya adalah sangat berbeda ya. Setelah presentasi dari Direksi Jasa Utama, akan dilanjutkan dengan diskusi bebas. Ya. Baik, mari kita mulai kepada agenda pertama, yaitu ulasan IHSG Elliott Wave Prognosis. Ya. Di sini kita lihat IHSG Elliott Wave Prognosis. Outputnya baru berdasarkan eh, end of day report kemarin ya tanggal 13, sekarang kan tanggal 14. Nah, ini agak delay 1 hari karena eh, AMTA Metastock data yang itu baru nanti biasanya keluar sekitar jam 7 atau jam 8 malam ya Pak Angelo. ya yang Sehingga sore belum saya bisa membuat output Elliott Wave berdasarkan data terakhir penutupan jam 4 tadi. Walaupun demikian ini bisa kita pegang ya. Kita minggu yang lalu menyampaikan bahwa IHSG target pertamanya adalah sekitar 6.800 dan target kedua sekitar 6.700 ya. Dulu adalah target pertamanya adalah 6.700, 6.800 sekian ya. Sekarang ini target pertamanya 6.857 dan ini rupanya sudah tidak berlaku lagi karena sudah ditembus 6.857. Kita akhirnya tertembus kepada target kedua, yaitu 6.700 berdasarkan data kemarin. Berdasarkan data kemarin. Jadi data yang lalu
minggu lalu, Jumat minggu lalu 6.730 itu sudah tertembus 6.700 ya. Jadi berapa dikatakan target Elliott Wave prognosis IHSG minggu lalu itu valid, di mana dinyatakan bahwa target keduanya kalau menembus target pertama akan menuju 6.730 dan sekarang hampir sama yaitu 6.700 ya. Sekarang kita melihat tampilan dari Ichimoku Trader. Nah, di sini kita lihat tampilan Ichimoku ya. Lihat di sini jelas-jelas ini masuk di daerah bawah awan kumo, artinya bearish dan sudah sangat bearish, strong bearish ya. Apalagi di sini ditunjukkan bahwa dia ada Chiku Span Cross ya, antara harga dan Chiku Span itu sudah harganya sudah di bawah Chiku Span, berarti adalah sangat bearish, strong bearish. Jadi tidak dapat disangka lagi bahwa IHSG pada saat ini adalah dalam keadaan sangat bearish ya. Lalu apa penyebabnya? Tentunya secara teknikal kita jarang mencari, akan tetapi saya mencoba mensitir, memasukkan data-data yang dari PIPMI Platinum tadi ya, yang diposting oleh Pak Pardep ya, Pak Sonu Chandra, Pak Sonu Chandra ya, di mana dikatakan bahwa ini ya antara lain adalah penyebab utama adalah ada statement dari bakal pemerintahnya akan datang bahwa dia akan meningkatkan debt to GDP 50%. Meskipun ini masih di bawah istilahnya 60% ya. Yang pada waktu itu di antara 60% itu katanya di bawah 60% masih aman. Meskipun masih aman akan, tetapi ini tetap ya membuat investor kurang nyaman ya. Banyak yang panik, berarti pemerintah nampaknya sedang kekurangan dana untuk membiayai pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya. Ini salah satu kita lihat di sosial media manapun ini menjadi sangat viral sekarang ini, bahwa para expert melihat bahwa Pak Prabowo akan mengarahkan debt to GDP Indonesia rasionya ke arah 50%, yang sekarang ini masih dipertahankan di tingkat konservatif di bawah 50%. Lalu apalagi yang kita lihat di sini. Di sini hari ini nilai rupiah cukup anjlok ya. 16.496. Ya. Dan anjlok ini kelihatannya hanya di Indonesia, karena saya mencoba bikin perbandingan lagi nilai rupiah dibandingkan dengan nilai-nilai tukar mata-mata uang ASEAN yang saya sempat posting di WhatsApp group. Di situ terlihat bahwa ternyata terhadap mata uang ASEAN lain pun nilai rupiah turun. Artinya what's wrong dengan uh, ekonomi kita? Ada sesuatu yang harus dipertanyakan. Kalau memang dolar menguat, ya terhadap di dunia, maka tentunya terhadap mata-mata uang asing juga dia menguat. Akan tetapi ini tidak, hanya rupiah, ya. Dan ini kita lihat juga comparisons atau perbandingan nilai tukar rupiah terhadap
nilai-nilai tukar di negara sekitar yaitu ASEAN juga menurun. Ya. Kalau saudara menjadi member dari IPMI, WhatsApp dapat dilihat ya. Saya mengambil datanya dari apa aplikasi currency expert ya. Dan selama 3 bulan terakhir nampak sekali bahwa asing banyak keluar. Di sini kita melihat all market maupun regular market, ya all market 28,89 triliun, net sale-nya, sedangkan regular market 33,49 triliun. Nah, net foreign margin in the meantime hanya 4,6 triliun plus-plusnya. Jadi ini suatu hal yang perlu dicermati oleh kita, ya. Lalu apa kira-kira pemerintah langkahnya? Kita harus mencermati ya. Karena kalau kita melihat IHSG yang terus menurun, eh, para ahli percaya bahwa IHSG itu adalah manifestasi dari keadaan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa IHSG merupakan leading ekonomi dan leading indicator dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau IHSG-nya turun, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan turun. IHSG-nya naik, diperkirakan pertumbuhan ekonominya akan naik. Dan dia leading indicator. Jadi dia bergerak lebih dulu dibandingkan dengan uh, data economic growth ya. Jadi kalau dia turun, diperkirakan bahwa kemungkinan uh, economic growth pun, pertumbuhan ekonomi pun akan turun. Saya kira demikian ulasan saya mengenai uh, IHSG ya, pasar secara umum. Nah, selanjutnya saya akan persilahkan Pak Angelo untuk meneruskan presentasi kita dengan output AMTA ya, dengan output AMTA. Untuk itu kepada Pak Angelo, waktu saya persilakan. Silakan Pak Angelo. Siap yang, terima kasih. Oke, kita coba bahas IHSG dulu ya. Ini chart weekly dari IHSG. Jadi waktu Minggu 31 Mei. Ini sebetulnya kan demand nih sebelumnya ya kalau kita geser ya layarnya. Jadi big player ini beli gede banget nih di sini, lalu di sini beli. Tetapi ada sesuatu yang terjadi yang mempengaruhi market sehingga demand dibiarkan tembus oleh big player ya. Nah, dibiarkan tembus oleh big player. Nggak ada penjualan tuh di atas, nggak ada. Jadi ada sesuatu yang membuat big player ini nggak mau fight untuk mempertahankan sahamnya, jangan sampai turun. Dibiarkan aja turun. Ya memang para big player yang beli di sini pasti rugi ya, tapi kan big player belinya udah banyak di bawah ya, di bawah udah beli banyak, jadi secara total pasti big player belum, ya nggak rugi lah. Oke, nah sekarang IHSG sudah turun, sedang menuju level support yang berasal dari demand di sini bulan Mei atau Juni ya, dan di sini sudah sampai. Ini Maret, demand bulan Maret, ini pembeliannya di area sini udah masuk nih ke area demand. Nah kalau masih tembus juga tanpa ada penjualan signifikan dari big player, berarti memang big playernya nggak mau fight ya market, biarkan turun terus. Tapi di AMTA tidak semua saham turun pada waktu IHSG turun, jadi masih bisa dicari saham-saham yang masih ada peluang untuk
bergerak naik ya, tapi tentu terbatas. Jadi strateginya adalah entah hit and run dengan scalping atau day trading atau swing trading yang terbatas ya. Nah, ini kita bisa cari dengan menggunakan Explorer dari Amtak ya. Kita cari yang Explorer buy dulu. Dapatnya camp. Oke, kita lihat ya campnya. Nah, ini kita cek ada pembelian di sini di tanggal 12 dan 13, lalu bergerak naik tanpa perlawanan penjual. Dari mana kita bisa tahu nggak ada perlawanan penjual? Waktu di sini kan volume sebesar ini, besarnya pembeli sebesar ini kan, besarnya penjual semana? Ya sebesar ini juga, karena setiap itu terdiri dari pembeli dan penjual kan. Tapi pada waktu di sini harga naik, penjualnya sebesar ini kan, berarti nggak ada perlawanan penjual sama sekali. Coba kita cek di intraday. Ya, ini beli di sini, lalu ini arah, jadi udah nggak bisa bergerak kemana-mana lagi harga. Nggak bisa bergerak kemana-mana lagi, jadi bagi yang masih antri beli, secara bertahap masih bisa dapat ya barang tuh di sini, di sini, di sini. Tapi masih lebih besar yang beli kalau kita lihat di sini. Di harga sekitar 290 sampai 340 itu masih lebih banyak para pembeli. Jadi saham camp ini masih ada peluang untuk lanjut naik ya. Nah, sekarang kita mau lihat sampai di mana sih naiknya. Kita menggunakan Fibonacci extension. Kita pakai Fibonacci extension. Dari supportnya ke resistennya ini karena nggak bisa naik lagi. Itu targetnya ada di pertama 460. Tapi kalau kita pakai yang resisten ini yang memang itu resisten versi big player, maka kita akan memiliki target di 380 ya, sekitar situ. Jadi ini TP1 380 atau 460 ya. Nah, sekarang cut loss-nya di berapa? Kita biasa melihat support kuat untuk batasan cut loss itu dengan menggunakan chart 15 menit. Nah, ini cut loss-nya nih. Di 290 ya. Jadi kalau dia turun cukup jauh sih. Tapi karena memang pergerakannya arah terus, jadi support kuatnya memang jauh di 290. Coba kita cek di 5 menit apakah lebih dekat. Nah, ini lebih dekat nih ada. Yaitu sama 290. Coba di 1 menit ada nggak yang lebih besar lagi supportnya dari volume spike yang ada ya. Sama ya 290. Jadi itulah support kuatnya. Kalau ditembus ya harus kabur ya. Nah, itu signal beli satu-satunya yang muncul hari ini tuh. Itu pagi-pagi munculnya tuh. Sekitar jam 9:05. Sekarang hot big player-nya gimana? Nah, dapat BBCA. BBCA nih selama beberapa hari ini confirm big player-nya masih beli ya. Memang gede banget nih tuh. Kalau dikumpulin jadi gede tuh. Nah, ada penjualan, ada ya penjualannya, tapi tidak sebesar pembeliannya tuh. Coba kita cek di 15 menit, lebih spesifik biasanya. Itu jualan ya, makanya katakan ke bawah. Nah, di mana pembeliannya? Nah, itu dia support kuat. Di sekitar 9.040-an ya sampai 9.000 apa nih 9.100-an ya. Jadi BBCA sih masih kuat. Jadi kalau mau ikutan silahkan. Naiknya sampai ke berapa dia kalau benar itu demandnya. Ini kan sideways ya. Sideways kita menggunakan trading range-nya sama jaraknya top ke bottom dengan target ya. Berarti kita pakai Fibonacci tapi 50%-nya tuh. Targetnya 9.400 berapa nih? 9.475 ya targetnya. Lalu cut loss-nya di
mana volume spike untuk support kuatnya sebagai level cut loss di chart 15. Itu dia cut loss. Jadi kalau harga tembus ke bawah 9025 harus kabur. Oke, itu untuk BBCA. Cam udah. DSSA, nah ini menarik ya, tadinya transaksi kecil sekali, tiba-tiba tanggal 7 Juni ada transaksi cukup besar, jadi kelihatannya bandar masuknya di sini. Kita mau lihat apakah akan lanjut naik atau sudah selesai. Cek di hourly, ya sini big layer masuk. Adakah jualan? Kelihatannya nggak ada tuh jualannya, belinya di bawah ya, jadi oke. Kita bisa ikutan dengan target pendakian di, kita lihat dulu ini ada spike. Waduh. Ini ya, kita terpaksa pakai topnya tuh 100%, extensionnya di 28.000 kira-kira ya, 28.000. Cut loss ini, cut lossnya di 2, oh tadi bukan 28.000, 280.000 ya. Cut lossnya di 200.000. Ini sama mahal banget, luar biasa. Oke, berikutnya Duck belum, masih suspend. Frank ini kena FCA pasti, iya benar kena FCA, agak sulit ya. Paling targetnya 51. nggak terlalu direkomendasikan nih kalau udah kena FCA, pasti bermasalah sahamnya. Oke, nah sekarang kita mau lihat pertanyaan Bapak Ibu ya. Oke. Kaget saya pas baca chat, suara nggak keluar. Masa sih? Keluar kan suara saya? Oke, Telkom. Telkom jangan dulu. Jualan, dan ini contoh tadinya ini demand yang gede ya. Ya. Tuh tadinya demand yang gede. Sebesar ini belinya. Tapi dia nggak kuat melawan market, dibiarin tembus nih. Jadi yang beli di sini ini di harga ini pasti loss. Nggak ada jualan gede tuh, kecil pasti loss. Jadi kalau big layernya aja biarin turun, ngapain kita ikutan? Kayak BSDE. Ini juga masih tekanan jualnya masih besar, jadi jangan dulu. Astra. Aduh ini juga masih gede tekanan jualnya, jadi jangan dulu ya. Wah, Pak Ipin dari member premium bagi-bagi saham bagus nih. SMGR musik. Oke, kita cek. BBRI dulu ya. BBRI dulu gimana ceritanya? Udah jualan gede di atas. Nah ini yang termasuk dibiarin tembus ya. Tadinya demand. Demand tuh nggak mau dilawan marketnya sama big player, dibiarkan tembus. Jadi jangan ya. PBTN. Nah ini sama.
tadinya demand, mana tadi kita zoom, demandnya dibiarkan tembus, tuh tembus ke bawah. Jadi kalau big player aja biarin tembus ke bawah, ngapain kita mesti ikutan biarin tembus. Tembus lagi, ini biarin tembus nih, tadinya ini beli, tinggal nungguin ini biarin tembus juga nggak, kelihatannya iya ya. MTK masih dalam tekanan jual yang cukup kuat, jadi jangan dulu. Berikutnya IBOS nih dari Pak Ipin. Kita lihat bagaimana IBOS. Nah, silahkan diperhatikan nih. Setelah big player jualan di atas ya, tuh jualan di atas. Terus ARB berseri ya, terus ARB berseri. Wah, sampai babak belur nih, nggak bisa jualan. Tiba-tiba tanggal 15 Mei ada volume gede banget. Nah, gede banget tuh. Nah, dan mulai ada tanda-tanda itu sebetulnya beli. Dari 13 Mei sampai masuk bulan Juni, ini beli ya, confirm ya. Bayangkan ngapain big player beli segede gini. Jadi harapannya sih ini belum selesai sama sekali naiknya. Lihat aja nggak ada perlawanan penjual ya. Harga naik, volume turun, itu berarti yang turun penjual. Kenapa? Karena ada volume spike dari si big player. Jadi silakan nih ibu bagi yang pengen buy and hold, cuman hati-hati. Dia kayak kalau nggak salah masuk UMA ya, lupa saya. Kalau masuk UMA ya mesti hati-hati. Tahu-tahu di suspend, terus kena FC deh ya udah. Oke, itu untuk base IBAS. Secara teknikal sangat bagus, tetapi secara mekanisme bursanya hati-hati ya. MKP. Kita cek ya, ini belum kebaca di chart daily. Ini belum kebaca juga. Big player-nya ngapain? Oh, ternyata jualan, jadi jangan dulu ya. Sido. Nah, lebih gede yang jualnya daripada yang beli tadi, jadi jangan dulu. Ini marketnya emang. SMGR. Aduh, jualan. Jangan. SSIA. Wih, jangan ya, baru jualan hari ini gede. Tekim. Ini apa nih? Coba cek di 5 menit. Lampung ya. Tapi nggak jauh-jauh naiknya, jadi jangan dulu. TPIA. Habis jualan tuh, jadi jangan ya. Ucit apa tuh? Unicam. Wah, berat ya. Jadi jangan dulu untuk ucit. Aduh, berat. Oke, berikutnya. Mulai dari BMRI. Belum. BMRI belum ditanyain. Jualan tuh menjelang penutupan. Jadi, ya, kelihatannya jualan. Gula. Tahu gula kemarin bagus banget. Bertahan ya.
Gula bertahan, silahkan ikutan ya gula. Ini calon Sambeger kali ini. Harum. Jangan baru jualan ya. Java. Jualan tuh di atas. Jualan lagi. Jualan lagi. Ah, jangan ya. Nanti jebol nih pasti. Spotnya bisa jebol. Live, Live, Omco Victoria. Bagus ya. Tambah barang sampai di sini tambah barang. Coba dicat hourly. Apakah tambah ya tambah barang, tapi sayang sekali dia jual di sini ya. Jadi tertekan. Oke. Jadi pullback. Kita pecah lagi time frame-nya, mau lihat lebih spesifik. Ini ada spike nih. Mana tadi belinya? Ini belinya gede ya. Nah, nampung. Oke, bisa ikutan nih live. Dia bertahan di tengah-tengah badai IHSG. MBMA. Waduh, lanjut turun. Lanjut turun ya. Ini demand. Mana tadi? Ini juga demand, dibiarkan tembus ke bawah ya. Nggak mau fight big player-nya. Dan baru ikutan jualan di sini. Jadi jangan nih, akan turun lebih dalam. Pegas. Ini masih demand ya, baru sekali tembus. Coba kita cek intraday apakah. Oh, sayang sekali yang terkini jualan ya. Jadi kelihatannya akan lanjut turun ke bawah. Jadi jangan dulu kalau gitu. Waduh. Asa. Waduh. Ini ada volume gede apa nih? Kita cek. Ikannya sih pesimis saya. Bener kan jualan tuh. Di atas. Jadi Asa belum, sama sekali belum ya. Daily pun jualan terus. Oke, yang udah habis. Marketnya memang berat sekali. Ya, saya kira seperti halnya biasanya kalau ombaknya besar, kapalnya di atas, ke sebuah kapal yang di atas kan terombang-ambing ya. Kalau badai ya kapal-kapal yang berada di lautan ya terikut terombang-ambing. Demikian juga sekarang ini ya sekarang kan lagi kena badai dengan secara tidak langsung juga saham-sahamnya terombang-ambing. Baik, saya kira kita lanjutkan. Saya mohon Yang ini ada Pak Chris nanya nih. Waduh, Syah, saya tersanjung banget nih Chris nanya. Saya jawabin ya. silakan silakan. UNVR. Big Boss nanya harus dijawab dong. Waduh, ini indikasi awal ada jualannya. Gede di atas. Ya jualan gede itu di harga sini. Terus ada ditampung nggak? Kalau ada kecil sekali, kita cek. Mulai jualan lagi tuh di atas. Cek 5 menit, jualan juga tuh. Tapi ada nampung. Ada mulai tampung ya, tapi kita harus tunggu konfirmasi yang jualan ini biarkan tembus ke atas. Nah, baru kita akan bisa lebih yakin ya. Kita tunggu nih berarti sampai level berapa tadi? 32 10 tembus ke atas. Nah, baru kita lihat lagi ya. Tapi sementara belum karena habis jualan di atas tuh. Oke, Chris, itu jawaban Kalau saya. kalau Chris boleh tanya, saya juga boleh dong ya. Oh, boleh, boleh. KSI, Ini Astra. udah tadi. Saya Yang nggak nggak lihat tadi, saya yakin. lagi keluar. Nah, ini dia ditampung, tapi gedean yang jual yang, aduh, Oke, jadi ya jangan dulu. Masih yang terkini masih jual, jadi turunnya masih lanjut.
Jangan dulu. Oke. Baik, Grace sudah dibuka ya itunya. Oke, Udah. saya Mesti bentar. nyalain kamera, Grace, Chris. tolong dibuka kameranya. Nah, Di, nah, nah, oke. Jadi selamat datang Grace di acara kita. Nah, untuk diketahui hari ini biasanya kita di atas 50 orang, hari ini hanya 26 orang karena menghadapi long weekend Marketnya. barangkali ya, long weekend ya. Dan Oh, marketnya tak bikin pikir karena apa? marketnya yang Marketnya juga apa lagi selesu sekali ya. Orang nggak semangat, mungkin banyak yang merah ya. Tapi bagaimanapun kita kan acara ini nanti diupload di YouTube. Jadi saya pastikan bahwa akan banyak yang melihat di YouTube juga. Baik, saudara-saudara sekalian, perkenankan saya izin sharing dulu mengenai acara kita pada hari ini ya. Jadi acara hari ini yang acara ketiga kita adalah presentasi dari eh, Pak Chris, sorry, presentasi dari Direksi Jasa Utama Sekuritas yaitu Pak Chris Apriliano ya. Beliau saya kenal sudah lama sekali, mungkin hampir jauh sebelum pandemi ya. Saya sering bertemu beliau di Batam, malah saat sempat juga mengunjungi kantornya di Batam ya, di dekat airport kalau tidak salah kantornya, atau di Batam Center ya. ya Di Batam mana? Center. Di Batam Center ya. Karena saya juga kan ada rumah di Batam. Saya di waktu itu saya berkunjung ke sana, ketemu Chris. Wah, mendapat kehormatan, diminta untuk ikut mengunjungi kantornya dan mencoba lontong sayur dari ibunya Chris. Enak sekali ya. Dan dijemput oleh mobil yang sangat mewah yang katanya mudah-mudahan ya hasil trading. Waktu itu memang trading sangat ini ya, banyak Zaman sekali kok. COVID yang Eh? tradingnya enak banget zaman COVID. Ya zaman Nggak COVID terulang nih. tradingnya enak karena memang dalam dikatakan bahwa hampir seluruhnya terjun ke market ya, banyak sekali ya. Karena Bener. kan tidak ada kerjaan lain kecuali trading gitu. Nah, di situ banyak sekali dan termasuk banyak pom-pomer juga ya, Chris. Ya. Nggak Sekarang tahu hilang. nggak tahu termasuk Chris nggak tuh pom-pomer nggak ya. Baik, jadi nanti kita akan eh, ikuti presentasi Chris ya, yang presentasinya akan sebagai berikut. Sebelum presentasinya, saya akan menyampaikan CV dari Pak Chris Aprilioni sendiri ya. Jadi meskipun ini sudah saya upload di eh, grup kita, grup kita terdiri dari 400 orang karena kita grupnya ingin fokus. Jadi mereka-mereka yang Pak Kris untuk diketahui ya, saya hanya mengumpulkan mereka-mereka yang kira-kira aktif. Saya tidak ingin grupnya ribuan orang, tapi tidak pernah aktif, penuh menuhin apa grup saja gitu. Nah, yang 400 orang ini dapat dikatakan cukup aktif lah, di mana eh, WhatsApp grup kita juga istilahnya diskusinya sepanjang hari itu cukup ramai ya. Nah, baik, ingin saya sampaikan sementara ini eh, CV dari Pak Kris Apriliano ya. Ya, beliau adalah Direksi Jasa Utama, ya Direksi Jasa Utama dengan bermacam-macam pengalaman ya. Dan sebetulnya beliau sebetulnya di mining engineer juga ya. Mining dan batu bara atau apa nih? Batu bara ya Pak Kris? Terakhir batu bara yang di Doit. Terakhir, ya ya. Waktu zaman Doit harganya masih 52. Sekarang Broid berapa? Sekarang 500. Waduh, jadi punya tuh ya waktu itu 50. Jadi di 52 beli, Hah? naik ke 500 resign,
Terus naik sampai 1.200 itu peaknya, tapi aku jualnya di sekitar 900 sampai 1.000. Oleh karena itu juga Chris beli Porsche. Yang Wah, itu saya masih dijemput, dikit yang uangnya, lagi nunggu. Yang COVID nih lumayan. saya dijemput pakai Porsche loh di Batam. Waduh, Porsche di Batam mungkin agak murah karena tidak pajaknya kan nggak terlalu tinggi ya. Bener ya. Ya, ya, oke. Jadi kalau mau beli eh, mobil, Anda pergi aja ke Batam, tapi nggak bisa dibawa ke Jakarta. Nah, ini adalah stok di pengalaman beliau di stock market ya. Beliau dari branch manager ya sampai sekarang jadi direksi, heads of sale. Dia juga memiliki apa sertifikat yaitu CTA ya, juga CSA. Jadi guest speaker. Nah, guest speaker ini beliau juga pernah menjadi guest speaker dari LSPPM, suatu apa event yang sangat besar sekali di mana saya juga salah satu sebagai pesertanya. Dan di dapat dikatakan beliau juga adalah super trader dan silakan kalau ingin mendapatkan pelatihan-pelatihan atau edukasi, Pak Kris ini punya juga YouTube channel. Mungkin nanti bisa disampaikan YouTube channelnya Pak Kris. Ya, Karena followernya cukup banyak, hampir 100.000 ya. ya 70-an ribu sekarang 8 subscribe. ribu ya cukup banyak kalau di ini ya. Jadi dan saya kira lihat isinya cukup bagus untuk mereka-mereka yang bergerak di pasar modal. Adapun apa yang akan dipresentasikan oleh Pak Kris Aprilioni pada hari ini adalah sama kemampuan sistem dari jasa utama mengenai fast order, auto order, dan beberapa kemampuan lain yang akan disampaikan oleh Pak Kris nanti. Oleh karena itu, saya akan akhiri perkenalan saya untuk Pak Kris saat ini, dan silakan Pak Kris untuk memberikan presentasinya. Dan saya telah membuat Pak Kris sebagai co-host, dan saya akan stop share presentasi saya. Silakan Pak Kris. Oke, ini saya share screen dulu. Nah, oke, kelihatan nggak ya semua? Kelihatan, kelihatan. Oke. Ya, terima kasih Yang atas undangannya untuk bisa masuk ke acara ini gitu. Perkenalkan semuanya, saya Chris Aprilioni. Saya di market itu dari 2012. 12 tahun berarti. Memang ngelewat miss waktu 2008, waktu crash 2008 aku miss. Tapi aku ngerasain crash itu waktu tahun 2014 sampai 2015. Itu lumayan tuh. Batu bara dropnya lumayan dalam. Waktu itu ya dapat doit waktu 2014 itu dapat doit di bottom, lalu jual 2015 itu jualan, resign. Habis itu mulailah tak pikir, waduh aku kerja gajiku cuma 5 juta sebulan. Jadi investor saham kayak lumayan nih gitu bisa dapat lebih banyak gitu. Tapi waktu itu masih kecil, uangnya 2015 resign, 2016, 2017 aku baru join ke JUC. Sebelumnya saya banyak pakai aplikasi sekuritas ya, mungkin ada 10 yang udah pernah saya cobain waktu itu. Dan waktu itu yang paling nyaman menurutku JUC. Makanya kemarin waktu itu aku datang ke JUC, approach kalau udah saya mau buka franchise-nya JUC gitu. Sampai hari ini saya masih di JUC gitu. Nah, di sini saya ingin memberikan pengenalan dengan aplikasi JUC atau biasa kita sebut dengan Join ya. Join ini ada di desktop dan di mobile. Untuk saat ini masih dalam area Windows ya, gitu. Cuma kita lagi develop untuk Mac. Harusnya tahun ini akan keluar untuk versi Mac-nya dan kurang lebih pasti akan mirip-mirip gitu. Nah, sekarang sementara masih di iPad. Kalau iPhone, iPad masih bisa karena dia iOS ya. Tapi kalau untuk laptop Apple, MacBook itu kita masih belum support gitu. Mau nggak mau kalau MacBook gimana? Ya bukanya via website gitu. Ya. Nah, untuk Windows kita jelasin nanti aplikasinya dan di HP itu akan tampilannya seperti apa. Tapi di CUC itu menurutku banyak fitur-fitur yang cukup menarik yang mungkin di tempat lain itu nggak ada. Kan kalau buy sell,
tampilan portofolio itu mungkin kurang lebih sama, tapi ada beberapa fitur yang menarik yang menurutku bisa membantu para trader, trading ketika, join di JUC. Nah, ini ya, jadi kita punya mobile itu bisa di iOS, Android gitu ya, ada desktop kalian bisa install di websitenya, nanti bisa, install, lalu bisa web juga. Jadi kalau, lagi nggak bisa buka aplikasi, misalnya kan kalau, laptop kantor misalnya ya, itu nggak bisa buka, atau install aplikasi misalnya gitu. Nah, itu bisa juga via website gitu. Cuma tampilan website ini nanti akan sama dengan tampilannya mobile. Kalau desktop itu tampilannya khusus sendiri dan paling lengkap itu kita di desktop, gitu. Enaknya JUC kita ringan banget, cepet banget. Jadi kalau, kalian mau, dulu ya kita lomba dengan MG itu saingannya kita. Jadi kalau mau first entry pagi-pagi jualan ini kan pada kena FCA ya. Wah, pada banyak banyak nanya, "Kok gimana caranya bisa keluar duluan?" Gitu. Ya udah kita, berantem sama MG gitu, urutan pertama jualannya gitu. Itu, salah satunya juga JUC, salah satu sekuritas yang cukup cepat ya, gitu. Nah, ini nanti kita bisa akses dari HP dan laptop, jadi nanti fitur-fiturnya aku akan jelasin, mungkin ada fitur yang dijelasin, via laptop, ada fitur yang dijelasin via HP, tapi, semua fitur ini sebenarnya bisa diakses dari 2 platform tersebut, gitu. Nah, yang pertama, kalau buy sell biasa kan ya, kita biasa, eee kalau ada order book gitu ya, ada nama sahamnya, lalu ada bid offer-nya gitu ya, lalu ada lot-nya. Nah, biasa kan kita buka, klik satu di sini ada, order menu gitu ya, terus klik buy, biasa gitu. Nanti akan muncul satu kotak gitu, baru kita ketik nama sahamnya, harganya berapa, berapa banyak lotnya gitu, baru nanti tekan buy sell. Tapi di CUC, kita punya fitur yang buy sell-nya tuh enak banget, cepet banget. Jadi saya akan berikan videonya ya di sini. Nah, jadi nanti kita tinggal ketik kode sahamnya mau cari apa, misalnya Goto nih gitu ya. Ini aku zoom dikit biar lebih kelihatan. Sambil aku oh nggak bisa. Oke. Nah, Goto nih gitu ya. Terus, tinggal kita klik di harganya gitu. Jadi kan ada bid sama offer-nya nih, ada bid offer-nya harga 52, harga 53 gitu ya. Kalian tinggal pilih, "Oke, saya mau HK nih, beli di 53." Ya udah kalian tinggal klik harganya di 53, nanti akan muncul kotak seperti ini. Gitu. Goto 53 ya, nomor akunnya berapa gitu. Terus tinggal isi mau mau beli berapa lot gitu. Oke, saya mau beli 10 lot misalnya, lalu tinggal klik buy atau tinggal klik sell gitu. Itu enaknya, fitur di JUC untuk yang sering, trading-nya cepat gitu ya. Saya butuh kecepatan trading yang tinggi gitu. Jadi, lihat order book, tinggal klik harganya, langsung masukin lot-nya, lalu tinggal sell gitu. Nih masuk terus tinggal klik buy, ting, nanti bunyi. Oke, sudah match gitu ya. Ini running thread-nya bakal terus jalan dan tampilannya ini sebenarnya bisa diatur-atur gitu ya. Mau dipindahin stok bukunya jadi 10 gitu, mau dipindah running thread-nya ke kiri, itu semua bisa diatur gitu. Nah, jadi nanti oke ini udah muncul nih match gitu ya, Goto misalnya dari order list-nya gitu. Nah, itu fitur kita pertama terkait untuk, beli dan jualnya. Jadi enak banget dia ketik harganya, muncul bid offer-nya, tinggal klik bid offer-nya, masukin lot-nya, tinggal klik mau buy apa mau sell. Udah, simple, gitu, ya. Nah, lalu yang kedua, running thread. Running thread-nya, biasa kan muncul semua nih ya, hasil penjualan, jamnya jam berapa, kode sahamnya apa, marketnya reguler atau nego gitu, harganya berapa. Nah, running thread ini bisa kita filter, ya, bisa kita filter. Karena kan banyak orang yang mengatakan, "Oh kok, banyak iklan nih, lotnya yang keluar satu lot," gitu. Nah, kita bisa filter lotnya itu, minimum misalnya 100 lot yang akan muncul di running thread, itu bisa kita filter. Gitu. Jadi running thread-nya kita, bisa kita filter nanti dari fitur workspace, ini ada options gitu ya, terus ada filter running thread. Nah, filter running thread itu kalian bisa filter berdasarkan lot, jadi kalau ada orang HK di atas 100 lot baru muncul, atau filter berdasarkan kode saham, atau filter berdasarkan, sektor gitu ya, atau digabung semuanya, filternya berdasarkan sektor, lot gitu ya, terus harga misalnya, bisa juga difilter, misalnya saya cuma mau yang muncul itu, saham-sahamnya di bawah 100 gitu ya, yang seneng
jual beli satu tik gitu doang 1% gitu. HK-nya 1 miliar, 1% kan 10 juta udah cukup gitu satu hari gitu. Nah, itu bisa di-set filter running thread-nya kita gitu. Ya, jadi nanti tinggal apply gitu ya. Nah, itu akan running terus gitu. Jadi cukup membantu untuk kita bisa filter, ngecek, oh nih HK-nya nih dalam jumlah lot yang gede. Karena kan biasa kita percaya kalau yang lotnya dikit-dikit itu ya biasa cuma ngiklan-ngiklan, ngajak orang masuk pas kita beli dibanting gitu. Tapi kalau HK-nya misalnya Bank Mandiri muncul HK 10.000 lot. Nah, kita kan lebih pede, oh nih siapa nih beli Bank Mandiri 10.000 lot gitu ya gitu. Jadi eh nah, nanti akan munculnya cuma saham-saham yang sudah kita filter di running thread-nya. Jadi contoh tadi kan kita bikin 3 ya, BCA, BRI, Mandiri. Nah, ini yang munculnya cuma Mandiri, BRI, dan BCA-nya saja, gitu. Jadi mungkin jadi running thread-nya jadi lebih sepi gitu ya, tapi lebih sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, lalu kita juga punya alert. Kan biasanya kita set ya, nunggu deh BRI di harga 4.000 gitu, biar tiba-tiba di notif sama aplikasinya gitu. Nah, itu kita juga bisa setting alertnya. Jadi ada workspace di bagian options, ini juga ada alertnya gitu ya. Nah, ini nanti settingnya itu juga kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada alert gitu ya. Nanti tinggal diklik, nanti akan muncul nih di sini. Tinggal pilih mau sahamnya apa nih yang mau dikasih notifikasi, misalnya Astra gitu ya. Klik. Nah, harganya harga berapa? Di bawah berapa misalnya? Oh, saya mau alert kalau di bawah 4710 misalnya. Ini waktu harganya dibuat tuh mungkin masih di atas 4710 gitu ya. Terus ada bisa dibikin notes, mau beli 100 lot misalnya gitu. Nah, tinggal di-apply. Jadi nanti ketika harga Astranya muncul di bawah 4.710 nih ya. Nah, ketika dia nyentuh di bawah 4710, ini kan lebih kecil ya. Di bawah 4710, maka nanti alertnya akan muncul. Nah, seperti ini gitu. Sampai di sini. Nah, nanti akan muncul alertnya seperti ini. Jadi muncul Astra harganya di bawah 4710 nih last price-nya harga terakhir saat ini ketika notifikasi yang muncul, terus notes-nya tadi saya mau beli 100 lot misalnya gitu. Nah, itu akan muncul di aplikasi kita. Jadi membantu kita mengecek saham-saham mana yang kita tungguin nih harganya udah murah terus dikasih notifikasi sama CUC-nya. Itu. Nah, terus ya, kita juga punya tadi, ada smart order. Smart order-nya kita tuh ada banyak jenis. Ada, kalau di HP ya tampilannya nanti seperti ini, ada GTC, ada LIT Simple, LIT Advance, ada trailing stop, ada bracket order, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Nah, kalau tampilan di desktop-nya juga sama, di bagian smart order di sini, ini kelihatan ada LIT 1, 2 gitu ya, ada bracket, trailing stop gitu, terus ada GTC, sama yuk nabung saham. Nah, ini tak jelasin dikit secara simpel gitu ya. Elite Advance itu sebenarnya mirip dengan Elite Simple. Bedanya adalah kalau Advance itu dia pakai tanda matematika, lebih kecil, lebih besar, sama dengan gitu ya. Kalau Elite Simple dia pakainya from to. Maksudnya gimana nih gitu. Misal harga saham saat ini 1.000 gitu ya. Kita mau set, oke kalau nanti dia turun di harga di bawah 900, tolong sistem bantuin jual, gitu. Nah, nanti akan kita tulis nih, oke kalau Elite Advance kita pakai tanda matematika nih, di bawah 900, ini trigger-nya ya. Jadi dia akan mulai trigger, terus sell-nya di harga berapa? Oh, mungkin sell-nya di harga 890 deh, gitu. Jadi kalau 895-nya ada lot gitu ya, dia akan jual di 895. Tapi kalau lotnya habis 895, dia akan jual sampai 890. Misalnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan simple. Kalau simple kita pakainya from to. Jadi contoh harga saat ini 1.000 nih. Nah, kita jual nanti di berapa? Oh, dari harga 895 sampai mungkin 890. Jadi ketika harga menyentuh 895, dia akan mulai jualkan sampai terendahnya di 890. Jadi kalau lotnya habis nih sampai 895, ya udah berarti kejualnya 895. Tapi kalau lotnya 895-nya udah keburu habis, tapi kita masih punya lotnya banyak banget, dia akan jual sampai ke 890.
seperti itu. Jadi memudahkan kita kalau kita lagi sibuk atau udah punya trading plan, kan biasanya orang-orang tuh tradingnya, aduh ini turun, nunggu dulu deh gitu. Kayak BRI, break 5.000, aduh cut loss nunggu dulu deh, kayaknya udah bottom misalnya. Padahal plannya di bawah 5.000 kita jual dulu, nampung lagi di bawah misalnya gitu. Terus udah deh nanggung dulu deh, nunggu dulu, kali aja nanti mantul, turun sampai 4.900. Aduh nunggu dulu deh, turun sampai 4.700. Aduh nunggu dulu deh, udah keburu dalam gitu ya. Sekarang 4.300, udah deh pasrah deh kan gitu. Banyak orang-orang tuh seperti itu. Tapi dengan ada fitur ini kita dipaksa jadi lebih disiplin gitu ya. Jadi kalau memang trading plan-nya kita, oke, saya mau sekarang BRI 4.300 nih misalnya, 4.320. Ya udah, saya mau spekulasi lah, anggapan kira-kira ini bottom, tapi kalau dia break 4.300, ya udah kita, jual dulu, nanti kita tampung lagi di bawah sampai nanti kelihatan ada bottom-nya lagi, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan, fitur LIT-nya ini, ya. Cuma LIT ini, fiturnya itu kan angkanya tetap ya, jadi contoh kita akan jual di bawah 900, jadi kalau harga sahamnya ternyata naik sampai 1.300, maka ya cut loss-nya tetap di bawah 900, dia nggak akan bergerak gitu. Ya, itu LIT. Limit if touch. Jadi dia tidak akan bergerak sampai angka yang kita set itu kena. Nah, ke update dari LIT itu ada trailing stop. Trailing stop ini sistemnya sama, cut loss juga gitu. Tapi trailing stop ini jaganya jarak. Jadi kalau tadi kita oke di bawah 900 kita jual ya sistem gitu. Nah, kalau trailing stop yang kita isi adalah price difference. Jadi selisih harga yang kita isi. Jadi contoh, harga sahamnya saat ini 1.000. Nah, kita mau jaga 100 poin. Gitu. Jadi ketika dia turun dari titik tertinggi sebanyak 100 poin, maka akan dijualkan. Jadi kalau harga last-nya 1.000, cut loss-nya itu di 900. Tapi kalau harga sahamnya naik sampai 1.300, cut loss-nya juga ikutan naik. Sampai berarti kalau ketika harga last-nya 1.300, cut loss-nya akan otomatis berubah sampai 1.200 karena selisihnya 100 poin. Gitu. Ya, jadi trailing stop ini dia akan menjaga selisihnya gitu. Jadi kalau harga sahamnya kan 1.000 ya, 1.000 naik jadi 1.005 gitu, satu tik gitu. Maka cut loss-nya juga akan ikutan naik jadi 905 gitu. Yang selalu dijaga adalah selisih jarak yang mau kita jaga. Nah, biasanya saya ketika baru beli ya, saya akan pakai LIT karena belum cuan nih. Gitu. Misalnya tadi masuk harga 1.000, kan belum cuan, average-nya di 1.000. Nah, ya udah kita jaga cut loss-nya 950 misalnya gitu. Dia break 950 di cut loss. Tapi ketika harga sahamnya, oh ternyata saya udah cuan nih. Sekarang harganya udah 1.200, udah cuan 20% gitu ya. Nah, 20% kan udah cukup besar gitu. Ya udah kita jaga deh. Kan masih naik terus nih. Kalau kalau teknikal kita bilang, oh masih uptrend nih gitu ya. Jadi sayang nih kalau saya jual di 1.200, kali aja dia masih break lagi ke atas gitu. Kalau jual buru-buru ntar malah nyesel misalnya gitu. Ya udah saya pasang mungkin jaga selisih deh 100 poin gitu. Nah, selama dia tidak koreksi sebanyak 100 poin, maka saya masih akan punya sahamnya dan ternyata sahamnya tuh nggak pernah koreksi. Misalnya naik sampai tertinggi 1.250, terus koreksi dikit sampai 1.210. Ini kan belum 100 poin. Jadi kita masih hold nih. Terus harga sahamnya naik lagi sampai 1.400 misalnya ditarik kenceng gitu. Nah, cut loss-nya kan di 1.300 ya gitu. Terus dia koreksi nih sampai 1.310 misalnya gitu. Ya, itu pun belum di-sell gitu. Karena cut loss-nya itu ketika titik tertinggi masih di 1.300. Ketika terendahnya 1.310 berarti masih di hold. Terus sahamnya naik lagi nih sampai 1.500 gitu ya. Tarikan satu lagi gitu. Nah, ini cut loss-nya pun naik nih jadi 1.400 misalnya gitu. Jadi dia akan jagain selalu di selisihnya. Tapi kalau LIT Advance tadi dia akan jaganya tetap. Jadi nggak akan gerak nih cut loss-nya. Jadi kalau ternyata 1.500 nih habis itu dia turun sampai 1.350 misalnya gitu ya. Kayak BRPT tuh contohnya gitu. Nah,
maka di 1.400 kita udah dijual gitu. Jadi lumayan banget kalau, ini buat floating yang udah floating, cuan gitu ya, kita mau, nggak tahu nih titik tertingginya di berapa gitu. Yang penting waktu di 1.200 kan kita kasih spare 100 poin, berarti kalaupun dia turun sampai 1.100 ke cut loss gitu ya, kejual misalnya gitu, ya udah berarti kita cuannya 10%. Nah 10% kan menurut kita, oh sebulan dapat 10% ya udah cukup lah sebenarnya gitu. Tapi kan kadang, kalau sahamnya kenceng banget kayak contoh kayak VC gitu ya, atau kayak Live tadi yang dibahas gitu, atau kayak SRAJ misalnya gitu ya, nggak pernah koreksi. Nah, itu kan, enak banget kalau ya udah kita pasang trailing stop deh selama dia naik, ya biarin aja, nanti kalau dia koreksi, nanti sistem yang bantuin ngejagain untuk dijual. Nah, itu fitur trailing stop, jadi ngejagain selisih. Ya, biasanya ini dipakai ketika sudah cuan. Yang ini LIT ini dipakai ketika baru entry, gitu. Nah, terus ada namanya bracket order. Kalau LIT dan trailing stop, kita harus punya barang, gitu. Punya barang, baru dari sistem akan, jagain nih kapan jualnya. Nah, kalau bracket order, ini satu set komplit, dari kita belum punya barang. Kita bisa set, "Oke, saya mau entry di harga berapa, ketika dapat saya, tolong sistem pasangkan stop loss-nya di berapa, dan pasangkan take profit-nya di berapa." Gitu. Jadi, sudah satu kesatuan gitu. Masuk pas, kita kasih entry misalnya sekarang, BBRI 4.300 ya gitu ya. Oke, entry-nya di 4.200 deh misalnya gitu. Nah, ketika nanti dapat 4.200, maka sistem akan langsung, set nih, kita, waktu pertama kan kita pasang entry 4.200 sampai mungkin 4.220 misalnya gitu. Nah, terus kita set juga kalau dapat nanti cut loss-nya di 4.100 misalnya gitu ya. Terus kalau dapat juga kalau dia naik sampai 4.400, take profit misalnya gitu. Nah, ini bisa dibikin jadi dari satu kesatuan gitu. Ya, jadi, kalau ada trading plan biasanya ini dipakai untuk orang-orang yang, "Aduh jam 9 itu saya udah kerja, nggak bisa ngeliatin market," gitu ya. "Tapi saya pengen trading," gitu, "saya malam itu udah analisa, saya udah tahu plan-nya seperti apa." Nah, kalian bisa, isi dari bracket order gitu. Jadi besok ketika jam 9 marketnya buka, maka dia akan mengeksekusi, apa yang kalian bikin gitu ya. Jadi kalau udah dapet, maka langsung dijagain stop loss-nya, dijagain, take profit-nya. Ini juga cukup membantu buat yang sibuk, gitu. Nah, yang terakhir ada namanya GTC. GTC ini good till cancel, gitu ya. Jadi, kan tadi saya bilang, CUC itu aplikasinya kenceng banget, gitu. Kalau kalian mau dapetin, antrian pertama, itu pakai JUC cukup mudah, ya. Karena kita, salah satu sekuritas retail yang kenceng banget, ya. Kalau, adunya sama sekuritas retail, udah pasti JUC nomor satu, gitu. Tapi kalau adunya sama sekuritas yang mungkin trader yang nggak terlalu banyak, ya karena mereka sistemnya sepi gitu ya, jadi mungkin bisa lebih kenceng gitu. Nah, GTC-nya kita, ya itu start dari jam 2 pagi. Jadi sebenarnya antrian di bursa itu semakin pagi kita antri, kita akan, urutannya tuh paling pertama, gitu. Jadi kan sekuritas, jalanin ordernya itu ke bursa sekitar jam 8. Iya, jam 8 itu dari sekuritas akan lempar ke bursa. Nah, dari sekuritas sendiri itu kalau JOC dari jam 00.05 itu sudah bisa order, gitu. Jadi, yang nyangkut misalnya di harga 50 atau lagi kena FCA takut ARB gitu ya. Nah, itu kalian bisa jam 00.05 ya udah pasang di, harga ARB-nya atau harga yang berapa mau kalian jual gitu ya. Nah, itu kemungkinan bisa, kejual, biasanya gitu. Nah, kalau, "Aduh saya nggak bisa begadang nih, nggak bisa tidur, nggak bisa nahan sampai jam 00.05," kalian bisa menggunakan fitur GTC. Cuma fitur GTC ini kita set, paling awal ordernya itu jam 2 pagi, gitu ya. Kenapa? Karena kita menghargai orang yang susah payah bergadang menunggu jam 00.05. Jadi kita hargain mereka yang udah nungguin jam segitu, ya kalian, bisa entry lebih dulu lah kalau daripada pakai sistem misalnya gitu. Nah, kalau GTC itu akan start dari jam 2 pagi, tapi ya itu pun juga sudah cukup cepat sebenarnya, gitu. Apalagi kalau ternyata, sahamnya nggak terlalu rame misalnya gitu ya, terus nggak banyak yang order, nah itu biasanya tetap bisa kejual juga.
gitu. Terus GTC itu sistemnya seperti apa sih? Nah, GTC itu sistemnya kita akan misalnya kode saham ya. Oke, saya beli taksi nih gitu ya. Saya mau beli taksi di harga 1 misalnya gitu. Karena kapan lagi bisa dapat saham harga 1 misalnya gitu ya. Nah, kalian bisa set pakai GTC. Oke, buy taksi harga 1 berapa lot? Mungkin 10.000 lot deh. Ya, 10.000 lot itu berarti berapa? 00, berarti 1 juta gitu ya. 1 juta rupiah beli taksi di harga 1 misalnya gitu. 10.000 lot. Nah, maka sistem terus sama sampai tanggalnya. Oke, GTC-nya sampai akhir bulan Juni, berarti sampai 30 Juni misalnya gitu, ya. Nah, sistem akan memasangkan setiap hari, dia akan pasangin taksi di harga 1. Buy taksi di harga 1 sebanyak 10.000 lot. Gitu. Tiap hari akan dipasangin. Kalau besok nggak dapat gitu ya, oh nggak ada yang jual nih di harga 1, saya nggak dapat nih, maka besok sistem akan pasangin lagi sampai tanggal 30 Juni, gitu. Atau, ternyata besoknya itu ada yang jual nih, terus, kita kebeli ya gitu, kebeli misalnya, 1.000 lot misalnya, ada yang kejual dan kita dapat 1.000 lot. Nah, besoknya lagi sistem karena kita udah kebeli 1.000 lot, sistem akan tetap pasangin, tapi dia turunin jadi 9.000. Karena udah kebeli 1.000 lot. Karena kan kita awalnya pengennya belinya cuma 10.000. Nah, itu bisa pakai GTC. Jadi banyak juga teman-teman yang kemarin waktu FCA belum ada, barangnya nyangkut di 50 gitu ya. Nah, itu bisa pakai GTC. Jadi GTC tiap hari akan orderin di harga 50 sebanyak berapa yang kita mau jual gitu ya. Kali aja ada yang beli gitu ya. Nah, kita bisa keluar gitu tanpa kita harus tiap hari pasang jual di 50. Itu juga cukup membantu gitu. Atau ya, kok BRI sekarang 4.300, saya nunggu BRI di 4.000 deh gitu. Nah, itu bisa pakai GTC juga. Jadi GTC tiap hari akan pasangin BRI di 4.000 gitu ya. Sampai nanti ya dapat. Misalnya saya mau beli 4.000 nih 1.000 lot misalnya gitu, BRI. Ya udah eh, nanti GTC akan pasangin terus sampai ke tanggal yang ditentukan atau lotnya sudah dapat semua. Gitu. Itu baru nanti GTC-nya stop gitu. Jadi fitur-fitur JOC ini menurut saya membantu cukup banyak bagi para trader yang butuh aplikasi yang bisa membantu kita trading gitu ya. Nah, lalu ini baru kita kembangkan ya fast order, ini mirip seperti di Mirai gitu ya. Jadi tampilan harganya itu memanjang ke bawah. Jadi ada lotnya. Jadi kalau kita mau jual beli kita tinggal pencet, oh kita pencet di kolom sell, kolom buy gitu. Jadi langsung langsung kebeli gitu. Ini ada di versi mobile-nya bisa, di versi desktop-nya juga bisa gitu. Nah, kalau desktop nanti di sini kita set dulu misalnya mau masuk berapa lot, 1.000 lot misalnya gitu. Jadi tinggal klik di bagian sell-nya langsung langsung ke sell misalnya gitu. Tinggal klik di bagian buy-nya langsung ke buy gitu. Itu juga bisa kita gunain fast order. Nah, ini contoh tampilan fast order-nya gitu ya. Misalnya nih Bank Mandiri misalnya gitu. Dia akan ada list harganya ke bawah gitu ya. Jadi tinggal masukin lotnya berapa gitu. Atau di sini udah kita bikin default-nya, tinggal klik 100 nanti langsung muncul nih 100 lot misalnya gitu. Lalu tinggal klik buy. Jadi dia akan langsung buy di 7225 misalnya gitu. Jadi ini fitur yang cepat banget untuk dipakai ya kalau mau fast trade gitu ya. Terus kalau ternyata kita antri, nih bisa kita bikin withdraw all antriannya gitu. Jadi antriannya langsung hilang, langsung dicabut gitu. Ya, withdraw all buy, misalnya withdraw all sell atau withdraw all semuanya ordernya semua di withdraw misalnya gitu. Nah, itu bisa kita set. Jadi kalau kalian ngelihat tiba-tiba harga saham di satu titik gitu ya atau harganya itu tiba-tiba lotnya langsung banyak muncul gitu cepet banget, nah itu dipencet semua tuh buy 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 buy, buy, buy gitu. Jadi muncul semua tuh langsung lotnya gitu, terus tiba-tiba kalau kalian lihat tiba-tiba lotnya langsung dicabut semua, nah itu bisa tuh withdraw all buy, jadi langsung cabut semua hilang tuh lotnya langsung, nah itu bisa di CUC gitu. Jadi ini fitur baru dikembangin mungkin belum sampai setahun gitu, kita baru munculin. Jadi akan banyak fitur-fitur ke depan. Kita lagi bikin juga, Eyang tahu tuh, Eyang kenal Pak Patrick ya. Kita lagi bikin sistem rekomendasi saham. Jadi nanti dari JOC itu akan ada muncul sinyalnya, ada sinyal buy, sinyal sell gitu. Jadi kita tinggal bikin setting parameter sendiri, butuh yang seperti apa. Jadi kayak robot begitu gitu ya. Nanti akan muncul saham-saham mana yang sesuai sama yang kita butuh.
di running trade gitu ya, atau mana saham-saham yang power buy-nya lagi tinggi gitu ya, atau mungkin kita bisa gabungin sama AMTA, terus AMTA kalau ada sinyal buy langsung muncul di JUC, itu juga memungkinkan terjadi gitu Kak, itu lagi kita develop saat ini, gitu. Mungkin ya ini lagi fokus projeknya kita, mungkin 1-2 bulan lagi akan jalan mudah-mudahan. Nah, ini tampilan fitur, fast order-nya kita gitu ya. Nah, terus ada portfolio sell, kayaknya zaman sekarang nih, mumpung marketnya lagi merah, kayaknya ini fitur yang cukup membantu banyak orang gitu. Jadi, kalau kita market lagi crash kan, waduh kalau kita jual satu-satu, apalagi kalau portofolionya ada 20 gitu ya, kan aduh ketinggalan gitu. Terus biasa udah keburu, yang 1, 2, 3-nya mungkin kejual duluan, yang urutan ke-20-nya mungkin udah ARB misalnya gitu ya. Nah, kita punya satu fitur yang menurut saya cukup lucu, portfolio sell. Jadi satu klik itu bisa sell semua portofolionya kita, gitu. Jadi cukup menarik. Nih ada videonya, kalian bisa lihat ya. Nah ini tampilannya di HP, ya tampilannya di HP ini kalian bisa lihat tampilan HP kita tuh seperti ini. Nanti ketika masuk gitu ya, masukin ID password, nanti akan muncul seperti ini, IHSG, rupiah, terus ini search emiten mau buy atau sell gitu ya. Terus ini ada stocks, broker gitu. Ini tuh juga, masih pengembangan terus nih, jadi akan berkembang terus gitu ya. Nah, di sini ada fitur portfolio sell. Nah, ketika klik fitur portfolio sell, nanti akan muncul nih tampilannya seperti ini. Jadi, stoknya apa aja ya, di sini stoknya apa aja gitu. Jadi kita tinggal centang 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 centang, sell selected. Udah. Habis. Atau kalau kalau centang-centang begitu kan, aduh tetap lambat nih kok kalau centang satu-satu gitu. Nah, di atas itu ada stok itu ya, ada kotak stok di sini. Nah, ini bisa centang satu aja. Klik sekali di sini langsung otomatis kecentang semua gitu. Jadi bisa langsung di-select, sell selected gitu. Ya. Jadi ini bisa cepat banget untuk membantu kita jualan apalagi ketika market lagi crash atau lagi panik gitu ya. Atau aduh saya capek deh ngeliat portofolio merah semua, udah sell dulu gitu ya. Baru nanti start fresh lagi tungguin barang yang di bawah misalnya gitu. Nah, ini kalau yang di versi desktop-nya ya, ini ada order menu, terus di sini ada nah ini portfolio sell, nanti bisa klik centang yang ada di atas sini, nanti kecentang semua, atau kita centang satu-satu di sini. Ya, ketika sudah centang satu-satu, misalnya saya cuma mau jual Medco sama Bank Mandiri aja, centang-centang, nanti sell selected, otomatis sistem akan langsung menjual sekaligus, gitu. Ya, jadi, ini juga cepat untuk, eksekusinya ketika market lagi crash, kita mau jualan, gitu, ya. Nah, ini juga fitur yang cukup menarik buat yang senang flexing gitu ya. Kita di versi mobile ya, itu bisa bisa kita share nih, "Oh, saya udah cuan BCA 32% nih," gitu. "Saya mau kirim deh ke teman saya," misalnya gitu, "mau panasin teman saya loss mulu," misalnya gitu ya. Nah, ini kita tinggal geser nanti, nah ada tombol share tadi gitu ya, atau mau geser tombol sell, tombol buy itu muncul. Nah, tinggal geser ke kanan ya, swipe ke kanan, nanti ada muncul, share ya. Jadi nanti itu bisa di-share, portofolionya gitu, emitennya. Saya cuan, BNI gini ya, floating profit-nya berapa persen, harga masuknya berapa, harga terakhirnya berapa, terus bisa di-save atau bisa langsung masuk ke Instagram, atau bisa langsung dikirim via WhatsApp, gitu. Jadi, eee, ini ya fitur lucu-lucuan lah gitu. Cuma ini juga nanti akan berubah ya, kemarin saya ada post di HP-nya saya, di Instagram-nya saya, nanti fitur, tampilannya juga nanti akan keren banget untuk tampilan share, floating profit-nya, gitu. Jadi, cukup menarik gitu. Jadi ada lucu-lucuan juga gitu ya, tapi ya esensinya tetap sama ya, kita pengennya memacu teman-teman biar bisa cuan, jadi, bisa ada semangat gitu ya. Jadi, ya harapannya kita di pasar modal bisa dapat duit lah gitu. Ya, nah ini, sedikit dari JUC. JUC kita pusatnya di, Gedung Kospin Jasa ya kalau di Jakarta, di dekat belokan ke Tebet sebelahnya Mustika Ratu gitu ya. Nah itu ada, JUC, kita di lantai 7 dan lantai 8 gitu. Nah, jadi JUC itu ada banyak cabang, gitu. Kenapa Eyang jauh-jauh manggil saya yang, buka cabangnya di Batam gitu, sedangkan di JUC ada cabang di Jakarta, ada cabang di Surabaya gitu ya. Karena
setiap cabang itu punya cara kerjanya masing-masing. Jadi karena tadi saya bilang kita bawa JUC itu seperti franchise. So, cabang Batam tidak akan sama dengan cabang Surabaya gitu. Kita punya fitur-fitur tambahan gitu ya untuk nasabah-nasabah yang join di cabangnya kita gitu. Nah, yang pertama pasti kalau aplikasi semua sama. Ya, kalian pasti dapat aplikasi dari JUC itu kalian mau buka di cabang manapun sama gitu. Yang menarik adalah kalian akan mendapatkan virtual assistance Dina. Dina ini ya kalau kalian cek di Twitter, Dina itu sempat viral di Twitter. JUC Best Topic Dina itu adalah virtual assistant terbaik saat ini, ya. Admin terbaik di mana fast respon, kalian butuh apa, kalian bisa chat ke Dina, Dina akan bantu kalian terkait semua mengenai aplikasinya kalian, gitu. Entah itu mau tarik dana, entah itu kalau ada gangguan akan dibantu dengan Dina, gitu. Ya, saya juga kalau biasanya nanya ke saya, "Pak Kris, ini aplikasinya gimana ya?" Gitu, "Ini belajar aplikasinya di mana ya?" Nah, itu biasa saya akan lempar ke Dina. Karena kan banyak banget ya member kita sekarang tuh ada 15.000, yang aktif mungkin tuh ada 4.000 atau 5.000 orang, gitu. Makanya saya butuh sistem, jadi membantu, lebih cepat gitu. Kalau kalian nanya ke saya, "Pak Kris, saham tadi Unilever gimana ya?" Atau KLBF gimana ya? Mungkin saya akan bisa gampang jawabnya gitu. Tapi kalau nanya, "Pak Kris, ini cara buy sell gimana ya?" Nah, itu pasti akan saya lempar ke Dina. Ya, ini nomornya untuk pembukaan rekening, nanya pembukaan rekening, minta bantu panduan pembukaan rekening, itu semua akan dibantu oleh Dina. Terus kita juga punya kelas-kelas gitu ya, daftar kelasnya kemana, itu akan dibantu oleh Dina, gitu. Nah, selain itu, kalian akan mendapatkan grup khusus nasabah yang join di JUC. Saya nggak punya grup free, nggak punya grup yang untuk semua orang gitu ya, karena dari nasabah aja udah banyak banget, saya fokus hanya buat nasabahnya saya aja. Mungkin ada beberapa di sini yang udah jadi nasabahnya kita gitu ya. Jadi ada grup, nah grup itu ada grup informasinya, ada grup tradernya ya. Di grup trader itu kalian bisa lihat di sini, ini ada kecil ya. Ini ada tutorial cara membaca tabel rekomendasi. Kita punya tabel rekomendasi gitu. Tabel rekomendasi itu ada bantuan AMTA juga gitu ya. Jadi saya juga belajar juga ngelihat AMTA untuk kadang sumbernya juga salah satunya dari AMTA juga untuk melihat, "Oh, ini cukup menarik nggak ya? Ini ada apa hijau-hijaunya nggak ya?" Gitu. Nah, di grup ini, tabel ini, kalau saya tampilannya adalah power ya, gitu. Jadi saya biasa supaya nasabah saya itu gampang ya, mudahnya adalah sahamnya itu misalnya contoh kayak cuan. Cuan itu power-nya adalah pangkat 2 misalnya gitu, saat ini gitu ya. Pangkat 2 artinya apa? Ya berarti power-nya itu bagus nih. Maksimum power tertinggi itu adalah pangkat 3. Jadi contoh kayak Visi, kayak Live, ya kayak SRAJ, itu pangkatnya 3 gitu. Jadi, berarti itu power buy-nya masih tinggi banget, masih bisa di-hold gitu ya. Contoh kayak Aman itu kita masuk, di tabel ini ya, di tabel ini masuk dari sejak 5.000-an, itu nggak pernah keluar dari tabel. Jadi memang ini tabel yang buat, swing trade gitu ya. Kenapa swing trading? Karena menurutku kalau dia naik ya kalian mau trading jangka pendek pun ya bebas gitu. Dia 5.000 naik 5.200 kalian mau jualan nggak apa-apa, yang penting power-nya naik itu masih kuat gitu. Jadi ini harusnya juga cukup membantu para nasabah dalam memilih saham-saham mana yang cukup menarik. Karena tadi saya katakan nasabah banyak banget, kalau kita nanyain satu-satu pasti pusing. Ya udah saya bikin tabel, acuannya tabel ini, selama sahamnya kalian ada di tabel itu, maka menarik gitu. Ya, jadi kalau nggak ada di tabel ini udah jangan coba-coba deh gitu, jangan coba-coba untuk beli deh gitu. Karena biasanya ya akan cenderung turun gitu atau, yang spekulasi gitu kelihatannya bottom ya, saya contoh kayak kayak apa ya, kayak MNCN gitu. Oh ini kayaknya, 300-nya itu kan suka mantul gitu, ya udah MNCN gue masukin ke tabel deh, tapi nggak ada pangkat ya, inget ya. Jadi, sistemnya masih spekulasi ya, tapi kalau mau yang lebih stabil carilah saham-saham yang pangkatnya tinggi. Nah itu tiap hari akan diupdate, tiap malam akan diupdate. Jadi kalau besoknya trading itu akan dikirim ke grup gitu ya, jadi kalian bisa akses, tabel ini. Nah, terus kita juga punya webinar ya, webinar kita tiap bulan itu juga di-upload di YouTube.
kalian bisa search di YouTube Chris Aprilioni gitu ya. Itu tiap bulan kita ada monthly market update. Jadi kita akan review bagaimana pergerakan saham-saham di bulan itu dan bagaimana next month-nya seperti apa. Jadi nasabah itu sudah dipersiapkan bulan depan kita ada ini gitu ya. Ada RUPS, ada bagi dividen. Kalian bisa jaga saham-saham ini nih bulan depan yang cukup menarik, sektor yang bagus bulan depan yang mana gitu. Nah, itu semua kita review gitu. Jadi sebagai bekal lah untuk nasabah kita menghadapi bulan depan. Selain monthly market update kelas bulanan di YouTube pun saya tiap minggu itu ada bikin rekomendasi mingguan, gitu. Ya, rekomendasi mingguan. Nah, rekomendasi mingguan ini setiap minggu akan saya post hari Minggu, gitu. Jadi seperti bracket order, entry sahamnya di harga berapa, stop loss-nya di berapa, target profit-nya di berapa, gitu. Ini sudah saya jalanin sejak tahun 2020, ya. Itu tiap minggu saya pasti upload. Gitu. Dan setiap minggu saya hanya beri 5 saham. Ya. Dan kalian bisa lihat itu perhitungan cut loss dan take profit-nya saya nggak gede-gedein, saya nggak kecil-kecilin, itu benar-benar real apa yang ada. Gitu. Jadi range kalian bisa profit itu berapa sampai berapa. Dan itu udah cukup lama, selama ini sih track record kita bagus. Ya kayak sekarang market merah mungkin ada yang merah-merah gitu ya. Mungkin satu minggu kita cut loss, 4% cut loss mungkin berapa gitu ya. Nah, misalnya contoh stop loss gitu ya. Jadi saya kasih contoh sedikit gitu. Rekomendasi mingguannya contoh buy yang minggu lalu itu yang kita cut loss itu Inco deh misalnya. Buy Inco. Entry-nya di harga 4.400 sampai 4.450. Nah, selama harganya berada di range ini, beli. Tapi biasa saya akan encourage, udah beli aja di harga tertinggi gitu. Yang penting ada barang dulu. Ya. Cut loss-nya di 4.380. Nah, ini yang pertama. Terus take profit-nya di 4.690. Nah, ini udah satu set nih, satu rangkaian trading gitu ya. Jadi, ya udah ketika dia masuk area ini, kalian beli. Nah, terus cut loss. Kalau ternyata kita cut loss gitu ya, orang pasti cut loss-nya di berapa? Saya selalu bilang kita cut loss nunggu closing. Harga penutupannya berapa, baru kita cut loss. Kalau cut loss-nya kalau penutupannya 4.380 ke bawah, baru kita cut loss. Tapi kalau dia cuma satu hari turun sampai 4.380, closing-nya ternyata 4.400, berarti masih bisa di hold. Jadi benar-benar nunggu closing gitu ya. Jadi banyak orang kan kalau nulis hasil gitu ya, oke, dia tutup closing-nya misalnya 4.200 misalnya closing-nya. Tapi yang dijadiin acuan, oke, kita cut loss-nya 4.380 ya, jadi kita minusnya cuma hitung dari 4.450 kurang 4.380 ya sekitar itu. Tapi saya enggak. Cut loss-nya 4.380 tapi closing hari itu berapa? Misalnya 4.200. Ya udah, kita cut loss-nya 4.200. Jadi lebih real. Beli 4.450, cut loss 4.200, berarti selisih 250. Nah, ini loss-nya kita. Itu akan saya tampilkan di review rekomendasi mingguan sebelum ke rekomendasi minggu depan. Ya, terus target price. Target price biasanya orang-orang masangnya, oh kita target price 4690 misalnya gitu ya. Ternyata satu minggu itu dia naik sampai 5.000 misalnya gitu. Yang orang hitung apa? Oke, kita cuannya 5.000 ya gitu. Tapi kan target price-nya kita 4.690. Jadi banyak orang kelihatan oh profitnya besar tapi tidak mungkin tercapai misalnya gitu. Nah, di kita ya udah kita masuk 4.450, target price 4.690. Oke, berarti profitnya berapa? Ini sekitar 140 poin. 240 poin. Ya udah, itu profitnya kita. Tapi saya kasih range. Oke, profitnya kita range-nya dari 240 poin sampai ke 5.000. Jadi itu yang bisa minimum kan kita jualnya 4.690 ya gitu. Even kalian jual 4.690 pun ya kalian dapat minimum cuannya kira-kira berapa. Dan itu semua real aku buka di review rekomendasi mingguan. Sampai saat ini pergerakan rekomendasi mingguannya kita bagus gitu. Mungkin ada 1-2 kali, 1-2 minggu kita cut loss gitu ya, totalnya kita minus gitu. Tapi sepanjangan tahun kalian bisa lihat track record rekomendasi mingguan kita bagus dan selalu konsisten gitu. Nah, ini kelas-kelas free yang kalian bisa akses selama kalian jadi nasabah gitu ya. Terus selain monthly market update, biasanya di akhir bulan itu ada 2 sesi. Pertama kita review bulanan, habis review bulanan kita ada kelas materi.
gitu. Jadi kayak gini, trading dengan tren plus candle pattern misalnya gitu ya. Jadi habis kita review bulanan, kalian akan saya berikan ilmu mengenai technical atau fundamental atau mengenai psikologi trading. Ini contoh the art of cut loss misalnya gitu ya. Kita bahas tentang cut loss itu seberapa penting sih sebenarnya gitu. Nah, itu kalian akan dapatin ini free, gratis untuk nasabah. Biasanya selalu di akhir bulan, di hari Jumat akhir bulan gitu. Ya, jadi bulan ini saya masih belum tentuin temanya untuk apa ya, tema yang kelas sesi 2-nya belum belum saya tentuin gitu ya. Mungkin liburan ini akan ditentukan bahas apa. Kalau bulan lalu itu kita bahas mengenai screener. Jadi kita mau ngecek saham-saham mana yang uptrend, kita pilih screenernya, jadi muncul screenernya saham-saham yang uptrend aja yang kita buat tradingin gitu. Nah, itu juga saya upload ke YouTube. Jadi kalian kalau mau belajar itu ada playlist ya, playlist. Nah, itu ada playlistnya itu e-learning. Nah, ini bagus banget harusnya buat basic, buat pemula. Kalian belajar tentang tren, kalian belajar tentang candle, candle pattern gitu ya, terus sampai ke fundamental. Mungkin kalian belajar tentang PBV, pair, cari perusahaan yang bisa diinvest, ngitung dividen, itu semua ada di situ. Ya, makanya ya subscriber sudah 70-an ribu gitu ya. Cuman harapannya bisa menjangkau para investor-investor yang lain. Nah, ini juga ada kelas programnya yang khusus ya. Jadi Stockful benar-benar fokus kita belajar yang advance-nya sekalian gitu ya. Yang buat invest road to 1 billion kayak tadi kita bahas ada sempat singgung CAM ya. Ini Campina itu kita beli dari harga 350. Waktu kemarin dibanting ARB 2 hari itu saya benar-benar nyari, ini nggak ada berita apa-apa, tiba-tiba dibanting ARB hari pertama gitu ya. Hari pertama dibanting ARB, itu secara fundamental kita di Road to 1 Billion udah ngecek, ini perusahaan bagus banget, laporan keuangan bagus banget, itu nasabah semua ngerti yang ikut Road to 1 Billion gitu ya. Eee, saya bilang, "Ini kalau dikasih murah jangan pernah dilewatin." Even ya, hari pertama ARB, itu kita beli di harga 300. Hari kedua ARB, itu saya masih encourage orang-orang, "Oke, kita average lagi, kita beli lagi." Karena average kita di 350 gitu. Jadi waktu itu dapat 230, karena dia hampir ARB-nya itu 224 kalau nggak salah. Nah, 224 itu nggak kejual-jual, ya udah HK aja 230. Hari ketiga kan sempat ARB, cuman waktu itu saya bilang, "Ya kalian kalau mau average lagi nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau, ya udah cukup banyak kita average, nunggu aja nggak apa-apa." Ternyata 2 hari ini balik lagi arah, akhirnya average kita rata-rata di 303 gitu ya. Nah, kalau yang Road to 1 Billion ini, portofolio saya semua saya munculin, kasih tahu ke yang ikut di program Road to 1 Billion. Jadi saya beli apa, saya jual apa, hari itu juga, detik itu juga saya infoin, gitu. Jadi kan orang pada bingung ya, gimana caranya cuan sih gitu, Pak yang tadi nanya, semoga cuan posnya dari saham gitu. Nah, saya benar-benar berani buka portofolio saya beli apa, saya invest apa, yang mau ikutan gitu ya, itu kelihatan gitu. Dan itu udah jalan, udah mau 2 tahun ya. Di saat ISG lagi merah begini, grafik portofolio kita masih naik ke atas gitu. Kita punya Pegas dari 1.100, kita punya Tinch dari 600 gitu ya. Itu semua waktu beli dan jual itu semua saya buka, saya publish, jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Itu tiap bulan kita ada kelas. Nah, sama ini nanti next-nya, coming soon. Ini ya ini kan sebenarnya saya juga sebagai advisor-nya dana pensiun ya. Jadi dana pensiun itu kan butuh tradingan gitu, butuh kita bikin trading plan, eh, mereka beli saham apa, eksekusi saham apa gitu. Nah, jadi tak pikir ya udah nasabah-nasabah yang butuh fitur seperti saya menjadi manajer investasinya kalian ya, advisor untuk dana pensiun gitu ya. Nah, mungkin saya bisa bikin itu buat kalian gitu, para trader retail gitu, mana tahu bisa membantu gitu. Karena eh, per apa di dana pensiun pun cukup bagus performance-nya ya. Oh ya sekarang market lagi merah, portofolio merah gitu ya. Cuma, sampai saat ini kita return-nya hampir 1 tahun ini di sekitar 15-16% di saat ISG lagi seperti ini gitu. Dan itu ya dan Dapennya pasti ngerti lah gitu. Itu nggak mungkin saya publish di sini, ya.
Sekian penjelasanku mengenai aplikasi JOC dan fitur jika kalian join di JOC Best Topic gitu. Ya, tadi nomornya Dina itu di 081636000059. Nah, kalian bisa kontak Dina untuk pembukaan rekening atau kalian mau tanya-tanya lebih detail tentang JOC Best Topic. Sekian ya, Eyang, saya kembalikan lagi. Ada pertanyaan dari Pak Steven tuh. Oh ya, Pak Kris, untuk masuk ke grup ada minimal depositnya kan ya? Ada, Pak. Minimalnya 5 juta. Wah, Deposit gede lah. buka rekening, setor 5 juta, masuk ke grup. Karena menurutku kalau cuma setor 100.000 kayaknya percuma juga, nggak beli apa, kayak ya sama kayak yang lah, daripada banyak-banyak gitu ya, nggak trading gitu. Ya kita lebih fokus ke nasabah-nasabah, jadi kalian trading, saya kan juga pasti nasabah, saya berikan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau nasabahnya trading gitu ya, kita kan lebih enak juga ngejelasinnya. Tapi kalau kita ditanyain terus-menerus gitu, tapi nggak trading di kita, kan kasihan nasabah-nasabah kita yang lain yang butuh juga dijawab, tapi mereka juga trading gitu. Baik, terima kasih Chris. Silakan di stop share-nya. Oke, let's stop dulu. Nah, sudah. Ada pertanyaan, silakan Ada yang Pak Angelo. Chris mau Pak nanya dong. Angelo dibuka dulu itunya Oh dong. iya, siap, Pak. Yang juga nggak buka. Buka, Oh buka ya? Oh, tapi kok saya belum nggak di bisa lihat ya? spotlight. Oh nggak galeri sih. Spotlight, coba. Tadi tadi waktu Angelo, add spotlight. ah, Sudah, silakan. tadi waktu tampilan mau order Hmm? setelah login kan Hmm? ada nomor akun. Ya, Kayaknya nomor akun tuh ujungnya ada segitiga kayak kita bisa pilih-pilih ya. Apa betul, Pak. maksudnya? Jadi bisa kita linkkan. Link-kan. Jadi misalnya saya buka di JUC itu, misalnya satu keluarga, saya, istri, anak, misalnya gitu. Nah, Ah, itu bisa digabungin jadi satu. Jadi saya buka satu account, hmm. dari nomor account itu saya bisa klik, nanti bisa ganti account tanpa harus log out, login lagi yang baru. Oh ya, jadi satu login bisa untuk beberapa akun. Bisa. Oh bisa ya? Nah, Ah, oke. jadi bisa juga kadang saya bikin di JUC itu buat porto invest, porto trading gitu ya, mau dipisah gitu. Nah, ya udah itu bisa dibuka di satu account, terus kita bisa switch account-nya langsung tanpa harus log out. Oke. Terus waktu pindah akun, waktu mau eksekusi order, ada di filter dengan PIN lagi atau udah bisa langsung eksekusi? Udah bisa langsung eksekusi, yang penting nomor account-nya bener aja. Oke, Gitu. oke. Terus mau nanya yang smart order, Mhm. itu bukan ngantri kan ya? Jadi begitu kita mau jual, kita pasang harga ya. Begitu harga bid di situ langsung dieksekusi langsung gitu. Eh, tergantung apa? Tergantung trigger yang kita isi. Mm-mm. Ah, jadi Misalnya, misalnya kita mau nunggu di bawah bisa, mau langsung HK juga bisa. misalnya saya pasang eh, kalau di bawah 1.000. Mhm. Jadi pada Nah, waktu kalau di pada- bawah 1.000 mau beli misalnya gitu ya. mau jual, mau jual. Oh, mau jual. Ya udah berarti kita bisa pasang misalnya pakai LIT. Nah, Hmm. eh, sell gitu ya, saham apa, from-nya 950 sampai 930. Bisa nggak langsung di bawah 1.000 aja gitu? Di bawah 1.000 ya, berarti pakai yang LIT advance tadi yang pakai tanda baca matematikanya itu, Ah, bikin aja di bawah 1.000. Udah, Ibu. nanti Nah, ya. sell-nya di harga misalnya sampai 950 misalnya gitu. Misalnya saya pasang di bawah 1.000, lebih kecil dari 1.000. Ya, lebih kecil dari Lalu 1.000. kejadian harga bidnya di 900 berapa? 90 ya? Kalau 950 gitu. dia fraksinya berapa sih kalau di bawah 1.000? 5. 5 ya. Berarti 995 ada bid langsung done di Pak. situ. Ya, dan di situ. Kalau nggak ada, dia jual lagi di bawah. Kalau nggak ada, dia jual lagi di bawah sampai 950. Oh, sampai 950 ya, 10 fraksi ya. Mm. Oh, oke, oke, oke. Terus jumlah lotnya tunggu sampai habis kan dia? Betul, sampai habis.
Kalau misalnya turun sampai ke 9, misalnya 980, terus ternyata harga balik lagi, berarti yang di bawah itu kita masih hold dong. Enggak, berarti misalnya kita pasang nanti kan lotnya mau dijual 1000 lot gitu ya. Ya dia akan Mm. jual sampai 980, 1000 lotnya habis. Kalau misalnya yang kejual nggak sampai 1000 lot, berarti masih nyisa kan? Berarti masih nyisa, berarti dia pasang jadi antrian di over. Oh, langsung jadi antrian, bukan Ya, smart order lagi. enggak. Oh, oke, oke, oke. Kecuali kita selnya cuma sampai dari di bawah 1000, selnya 990 kayak gitu. Gitu. Nah, mungkin lotnya cuma habis 990 terus turun terus ke bawah gitu ya. Jadi kita antriannya 990 di over. Oh, jadi dia nggak auto execute, misalnya dari 1000 turun ke 995, dia dapat bitnya 995 berapa langsung dia hajar kiri. Ya, langsung dihajar kiri. Cuma kan takutnya barangnya lebih banyak. Ya, lebih banyak berarti masih sisa kan? Masih nyisa, dia hajar lagi di bawahnya. Nah, begitu dia turun ke 990 dengan lot yang nggak terlalu banyak, jadi kita masih bisa sisa barang, dia akan langsung hajar kiri di 990 Betul, dengan lot yang ada di market. betul. Tapi sisa lotnya langsung pasang antri nggak smart ordernya atau dia nunggu dulu sampai ada bid lagi? Langsung dihajar. Berarti nggak mungkin ke antri dong smart ordernya. Smart ordernya berarti ketika dia kena trigger dia akan sell. Nah, kalau lotnya kelebihan dia akan berarti ngantri ke over. Eh, Misalnya kita punya 1000 lot nih. Oke. Di bawah 1000 kita pasang smart Ini ordernya. aku sambil Waktu, share screen ya, jadi bisa sambil tulis gitu, jadi kelihatan. oke, oke. Nah, misalnya eh, dia punya dia punya Telkom, TLKM, Hmm, 1000 lot hmm, ya, atau ya gini, 1000 lot. Nah, Telkom anggaplah harganya 3000 ya. 3000 over. hmm, Nah, terus bidnya berarti 2990 hmm, nih. Nah, dia pasang kalau sistemnya kalau di bawah 3000 hmm. sell. Harganya mungkin sampai 2950. Oh, dia langsung pasang 10 fraksi ke bawah ya? Saya 5 fraksi, ini kan kelipatan 10. Enggak, kalau kita masukin lebih kecil dari 3000 langsung dia pasang berapa fraksi ke bawah? Tergantung kita, Pak. Jadi di bawah 3000 tuh triggernya. Eh, Dia mulai jualnya sampai ke harga berapa. Itu tergantung kita. itu lead yang kedua kan, yang ada Yang kedua. from to kan? Nah, yang pertama ini karena pakai tanda baca di bawah 3000. Oh, misalnya nih, harga masih 3000, Hmm, lalu kita pasang di bawah 3000 kita akan jual. ya. Nah, kita punya 1000 lot. Hmm, Terus turun ke 2950. ya. Tapi bidnya cuma ada 100 lot. Oke, Yang kejual berapa? 2970, 2960, 2950. Di sini bidnya 100 lot. Ini ya. Hmm, hmm. Nah, kita pasang triggernya di bawah 3000 kan sell. Mm-mm. Nah, jadi ketika dia nyentuh 2990, Hmm. sistem akan langsung jualan. Sesuai dengan jumlah bid. Sesuai, ya, karena kan udah di bawah 3000, udah kena triggernya. Ah, Nah, makanya kita triggernya kita pasang di bawah 3000, jualnya sampai 2950 misalnya. mm. Itu kita juga isi nih 2950-nya. Gitu. Ya. Nah, kalau seperti ini, kita lihat kalau bidnya 2990 ini ada 3000 lot, Mm. kan kita punya 1000 lot nih. Mm-mm. Berarti di sini habis. Jadi Habis. sisa 2000 lot. Barang kita kejual semua di 2990. Nah, seandainya lotnya cuma 100 di Nah, dua. seandainya di sini lotnya cuma 100, Ah, kita kan punya 1000 nih. ah, Berarti 100 ini kejual, kita ah. punya sisa 900, dia akan jual lagi di 2980. Eh, dia ngantri atau dia nunggu sampai muncul 2980? Kan 2980 sini antriannya pasti udah ada. Misalnya 200 lot, di sini udah 300 lot, di sini udah 500 lot gitu. Ah, Nah, 900 lot kita itu langsung ngantri di 2980 atau nunggu sampai harga turun ke situ terus baru dia jual.
Jadi ordernya kita itu akan langsung dieksekusi sell di harga 29.50 ketika dia menyentuh di bawah 3.000. Oh, jadi Jadi langsung dia akan hajar entry ke bawah sini. 2950 ya? Ya, Oh, jadi di order listnya kita itu sell Telkom 29.50. Jadi ada harga di atas pasti dimakan sampai habis. oh, jadi pada waktu turun ke bawah 3000 dia langsung antri di 2950. Nanti bursa yang otomatis eh, jualin tergantung berapa lot di bid masing-masing harga ya. Benar. Oh iya iya. Iya. Kecuali kita pasang, oke, saya sell cuma mau di 29.90 nih. Hmm. Ya, kalau Intro, saya pasang seperti ini, sell 29.90, kan 12.900 tadi cuma ada 100 lot. Hmm. Nah, berarti nanti dia akan berubah nih. Offernya jadi 29.90, 3.000. Ini offer. Ah, Di sini 2880, 2980, 2970, 2960. Ini bid. Ya. Kan tadi 100 slotnya udah habis nih, karena udah ada 100 slot. Jadi hmm. barang kita 900 slot ngantri di sini. Langsung pasang antri ya. Iya, karena kita setnya sell-nya di 29.90. interupsi ya. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Jadi kita beri kesempatan yang lain untuk bertanya, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Jika tidak ada pertanyaan yang lain, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kris yang telah memberikan informasi yang cukup lengkap mengenai eh, sekuritas jasa utama dan bersama sistem joinnya. Nah, bagi mereka-mereka yang ingin lebih memperoleh informasi lagi mengenai jasa utama ini, silahkan menghubungi Pak Kris langsung ya. Ya, bisa. Baik, termasuk saya ya. Ya, bisa juga kayak yang bantuin. Ya, baik, saya kira sekarang ini sudah 3 menit lagi jam 9. Biasanya kita eh, tutup jam 10. Saya ucapkan terima kasih yang Foto bareng dong Ian, mumpung ada Chris nih. ya ya oke. Oke, Angelo aja yang ini. Silakan Oke. dibuka semua ininya, semua Kamera partisipan. kamera. Mohon kameranya pada dibuka. Nah, Pak Aliani sudah buka. Wah, Itu Pak Elani foto atau foto orang? itu sarukan. Foto, foto, foto. Lagi kameranya nggak jalan, nggak benar. Itu foto sarukan itu Pak Ali ini. Pak Pinggala dibuka dong. Dr. Evi, Pak Philip, Pak Richard, Pak Tony, Pak Doni. Silakan dibuka. Pak Marzuki. Walah, nggak pada dibuka nih. Baik, di foto aja sekarang kan ada nama-namanya. Oke, Chris, siap. lihat kamera, Chris. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Dengan demikian saya Terima ucapkan kasih. selamat malam dan selamat menikmati very long weekend sampai hari Selasa nanti. Oke, good evening. Ya, Ya, thank you oke. semua. Thank you yang Pak Angelo. Oke. Thanks berat Chris. Ya, sama-sama. Ya, lanjut. Jadi saya stop record ya.